wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana dengan NIM A111240005. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan kembali sinopsis dari cerita Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Baik, di sini saya akan menceritakan kembali sinopsis cerita dari Robohnya Surau Kami yang menceritakan kisah tragis matinya seorang kakek penjaga surau di kota kelahiran. Nah, di sini saya akan menceritakan yaitu Garin. Garin ini merupakan seorang kakek penjaga surau. Ia menjadi penjaga surau yang tidak mendapatkan gaji atau honor apapun. Ia hidup dengan mengandalkan sedekah yang hanya didapatkan pada hari Jumat. Garin memiliki pekerjaan 9 sebagai pengasah pisau atau gunting. Namun, apabila yang meminta tolong seorang perempuan, maka imbalannya adalah sambal. Suatu ketika, Garin terlihat murung, sedih, kesal, dan bermuram. Ia duduk di termenung di serambi surau ditemani oleh peralatan asahan. Ia baru saja bertemu dengan Ajo Sidi, sang pembuat cerita. Ajo Sidi ini adalah seorang pembohong, menceritakan seorang bernama Haji Soleha kepada Garin. Haji Saleh dulunya merupakan orang yang selalu beribadah, taat menjalankan perintahnya dan selalu bertakwa kepada Tuhan. Namun, Haji Saleh di akhirat malah dimasukkan ke dalam neraka. Dalam ceritanya, Haji Saleh tidak pernah mengingat anaknya dan istrinya. Dia hanya memikirkan hidupnya sendiri dan segala kehidupan lahir batin diserahkan kepada Tuhan. Dia tak berusaha terhadap orang lain, yang bahkan tidak pernah membunuh seekor lalat pun. Kehidupan Haji Saleh selalu bersujud, memuji, dan berdoa kepada Tuhan. Setelah mendengarkan cerita dari Ajo Sidi, Garin termenung dan memikirkan. Ia selalu merasakan apa yang dirasakan oleh Haji Soleh. Keesokan harinya, Garin mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya sendiri dengan pisau cukur. Berita kematian kakek Garin tersebar ke seluruh kampung. Namun, Ajo Sidi yang bisa dikatakan sebagai penyebab kematian Garin malah tetap bekerja. Malahan, sebelum berangkat kerja, ia berpesan kepada istrinya untuk membelikan kain kafan untuk mengafani jenazah kakek Garin. Berikut unsur ekstrinsik cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Yang pertama itu latar belakang pengarang. Cerpen Robohnya Surau Kami ditulis oleh Ali Akbar Nafis atau yang lebih dikenal dengan sebutan A.A. Nafis. Ia dikenal sebagai seorang sastrawan, kritikus budaya, dan politikus Indonesia asal Sumatera Barat. Cerpen ini merupakan karya monumental dalam dunia sastra Indonesia yang ditulis pada tahun 1956. Penulis menyampaikan cerpen tersebut dengan cara makna eksplisit dan mengandung kritik. Latar belakang masyarakat, alur cerita dan bahasa yang digunakan dalam cerpen ini menggambarkan latar belakang masalah sosial masyarakat Minangkabau. Adanya latar belakang tersebut dapat mempengaruhi bahasa yang digunakan dalam tokoh. Yang ketiga itu mendeskripsikan nilai dalam cerpen. Setelah membaca cerpen Robohnya Surau Kami, pembaca dapat menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Beberapa penjelasan yang bakal saya jelaskan yaitu yang pertama nilai agama. Dalam cerpen tersebut, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang harus selalu melakukan kehendak Allah dan jangan melakukan hal yang dilarangnya.
Nilai moral berdasarkan watak Sidi yang digambarkan oleh pengarang, hendaknya sebagai sesama manusia jangan suka menjadi pembuai. Pasalnya, sikap tersebut tidaklah baik. Walaupun yang disampaikan terkadang adalah sebuah kebenaran, apabila ingin mengingat seseorang tentang kebaikan, sebaiknya dengan cara yang baik. Nilai sosial. Sebagai makhluk hidup yang sosial, hendaknya kita harus saling membantu terhadap sesama jika ada yang kesusahan. Nilai pendidikan dalam cerita ini yaitu manusia tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga dan selalu berdoa. Ya, di sini saya akan menceritakan unsur intrinsik cerpen Robohnya Surau Kami, yaitu memiliki unsur-unsur yang mendukung jalannya sebuah cerita ini. Adapun beberapa unsur intrinsik pada cerita ini yaitu yang pertama tema. Tema yang dominan dalam cerpen Robohnya Surau Kami yaitu kehancuran dan kehilangan. Cerita ini menggambarkan bagaimana sebuah surau yang menjadi simbol identitas dan kepercayaan masyarakat yang rusak, kemudian akhirnya hilang karena berbagai faktor seperti kekacauan sosial, perubahan budaya, dan bencana alam. Yang kedua itu alur. Alur yang digunakan dalam cerpen Robohnya Surau Kami yaitu alur maju dan mundur. Hal ini karena ceritanya bertumpu pada kisah sebelumnya dan menceritakan mengenai sebab tokoh Aku meninggalkan seorang kakek penjaga surau dan kemudian menceritakan kembali lanjutan kisah tersebut. Latar tempat pada cerpen Robohnya Surau Kami yaitu kota dekat pasar dan sebuah desa kecil yang mempunyai surau sebagai pusat kegiatan masyarakat. Habis itu latar waktu yang digunakan dalam cerpen Robohnya Surau Kami yaitu beberapa tahun yang lalu di malam hari, pagi hari, dan subuh. Tokoh dan penokohan dalam cerita Robohnya Surau Kami ini yaitu memiliki beberapa tokoh dengan sifat yang berbeda-beda. Adapun penjelasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama itu kakek. Kakek itu seorang rajin beribadah, baik hati, ikhlas, tetapi ketika penyesalan dan ketakutan datang, ia akan berpikir pendek. Yang kedua itu Ojo Sidi, seorang jahil, pembuat cerita, pembohong, ramah, tetapi di balik bualannya yang ramah itu terdapat makna tersirat. Yang ketiga itu Aku, baik, dermawan, perhatian sebagai perantara tokoh lainnya. Haji Saleh ini seorang yang sangat rajin beribadah, mengabdikan diri hanya untuk Tuhan, tetapi terlalu membanggakan tindakannya sampai gelap mata pada lainnya dan berani menentang. Istri Aku, baik, sangat baik. Istri Ojo Sidi, patuh kepada suami, dapat dipercaya dalam menyampaikan amanat dan baik. Nah, sudut pandang dalam cerpen Robohnya Surau Kami yaitu mengarah memposisikan dirinya dalam cerita ini sebagai tokoh utama atau akuan sertaan, sebab secara langsung pengarang terlibat di dalam cerita ini pada bagian awal cerita. Yang terakhir itu amanat. Amanat yang terkandung dalam cerpen Robohnya Surau Kami terdapat beberapa poin di antaranya, yaitu jangan cepat marah. Kalau ada orang yang mengejek atau menasehati kita karena perbuatan diri sendiri yang kurang layak di hadapan orang lain, kita tidak boleh langsung marah. Yang kedua itu jangan cepat bangga akan perbuatan baik yang kita lakukan, karena hal ini bisa saja baik di hadapan manusia tetapi kurang baik di hadapan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan apa yang sudah dimiliki. Jangan juga mementingkan diri sendiri, karena kita adalah makhluk sosial yang digunakan untuk bisa bersosialisasi dengan sesama manusia.
Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih dari yang saya jelaskan dari cerpen Robohnya Surau Kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan ketidakjelasan dalam ucapan saya, tolong dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.